Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu, Bapak, jamaah percikan iman, baik yang hadir di sini ataupun yang di rumah masing-masing melalui Instagram ataupun YouTube, radio streaming. Hari ini kita akan bahas tentang lentera adab. Ya, lentera itu simbolisasi dari cahaya yang dibawa saat kita ke hutan. Gelap, ya kan? Nah, lentera. Nah, lentera itu saya lebih suka mengumpamakan lentera karena lentera itu ada minyaknya, ada apinya, ada kacanya. Ya. Bahasa kerennya lentera teh cempor. Ya. Jadi ternyata lentera itu butuh kaca yang bening. Butuh sumbu. Butuh minyak. Baru ada cahaya. Nah, ini simbolisasi lentera adab. Adab itu cahaya. Tetapi dia butuh yang lain, butuh minyak, butuh sumbu, bahkan butuh kaca. Sekarang cahayanya bagus, ari kacanya rumek, burem, maka tidak akan bersinar dengan baik. Sekarang sumbunya ada, ya, kacanya bagus, tapi minyaknya nggak ada, nggak bisa juga. Jadi sebenarnya adab itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Benar, adab itu merupakan cahaya, tapi dia tidak sendirian. Makanya saya cenderung memberi judul lentera adab untuk menggambarkan bahwa dia tidak sendirian. Ya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian. Kemarin pernah mencuat masalah adab ini ketika ada kejadian seorang tokoh agama menghina profesi tertentu. Disebutnya ini kok orang ngerti agama tapi tidak punya adab. Ada istilah gitu kan? Ini orang ngerti agama kok nggak punya adab. Sampai banyak komentar-komentar. Saya cuma ingin mengatakan bahwa orang yang pengetahuan agamanya banyak, itu belum tentu adabnya bagus. Ya, ada orang yang rajin kapangaosan. Di HP-na semua nama-nama ustazah. Semua ustazah, Habib, ustaz, kiai. Jadi nomor HP-nya semua narasumber. Teman-temannya ahli pengawasan. Tapi ternyata omongan dia ke suaminya nggak baik. Omongan ke anaknya nggak bagus. Ya. Ongkoh rajin ngaji, tapi kadang ngomongnya teh ke anak tuh, tahu nggak? Kamu teh meni susah dididik. Tahu gini mah kamu teh kudu lahir. Nggak usah lahir ke alam dunia. Gak sesuai kamu teh kaguguran dulu teh. Padahal beliau tuh ahli pengawasan. Mungkin nggak? Mungkin. Berarti ini persoalannya di adab. Gitu. Saya mengajak sholat ke Ustadz Aan perbuatan baik. Tapi kalau kemudian ada unsur menghinakan, itu menjadi tidak pakai adab. Sholat atuh, ya. Hirup tengke di neraka jeung Abu Lahab, Abu Jahal. Meren moal papangih jeung saya di surga nanti. Jadi seolah-olah saya naon? Iya, aku mah kang ante tara sholat.
Meren Kang Aan teh nanti di akhirat teh jeung Abu Lahab, Abu Jahal. Nah. Yang Firaun teh. Saya meren nggak akan ketemu jeung Kang Aan teh. Kan saya mah jeung Umar, Abu Bakar, Utsman itu kan adabnya yang nggak ada ya. Tapi ngajak sholatnya benar. Iya, adabnya itu. Ya. Ibu, memang suami ibu teh sholatnya kudu diingetin terus. Udah aja ayah, udah duhur, udah sholat belum? Belum, sholat atau ayah. Udah aja gitu. Ayah, udah asar, sholat ayah, sholat. Gitu aja bu, biarin tiap sholat diingetin juga. Ibu nggak usah bilang gini, ya kan? Gitu, nggak usah bilang gini. Ayah, kalau ayah nggak pernah sholat, ya, berarti nggak akan ketemu mamah dong di surga. Mamah kan ketemunya dengan Fatimah Az-Zahra, dengan Bunda Khadijah, dengan Bunda Aisyah, gitu. Ayah jeung saha sok? Ayah jeung saha? Jeung Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Nah, ibu, nah, jadi maksud saya, kadang suatu yang bagus, kalau adabnya tidak ada, nah jadi tercoreng. Nah, sekarang begini, sebenarnya ibu bapak datang ke sini, 80% adab, 20% ilmu. Ilmunya mah cuma apa yang Anda dengar dari Ustadz Aan, dari saya, dari Ustadz Wahyu, itu ilmu, Anda catat. Sisanya itu adab. Contoh, masuk ke sini, ya, ngadoan teh tadi. Nah, itu adab. Terus duduk, ya kan, gitu. Ngeges, oh iya sholat, aduh Masya Allah, tabarakallah. Aku mah ari ka masjid teh tara sholat, ibu mah sholat. Nah, oh iya lupa. Sholat tahiyatul masjid tuh. Adab kan, sholat duha, kabayang tuh. Ya, udah gitu, duduk ya, kelihatan jamaah banyak, ibu bergeser, teteh lebet ke sini. Ya, terus ketika nyatet, lihat teman Anda pulpen teh habis tintanya, ibu keluarin pulpen, teteh ini pakai punya saya, gitu. Ya, terus ketika membuka Quran, ternyata Quran teh copot ya. Anda bawa Qurannya 2 cadangan kan gitu. Bawa aja. Ya. Apa itu A? Ketika break kan gitu, Anda bawa buras tilu. Teteh. Anda mah yang bawanya nggak makan. Teteh, udah. Padahal kurubu. Itu apa namanya? Jadi ketika ibu bapak datang ke sini, 80% itu adab, 20%-nya ilmu. Begitu bubar dari sini, pasti ada secercah sampah. Anda cari tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu adab, ya. Begitu Anda ke toilet, Anda tutup kerannya dengan benar. Kan aya nu ngocor kan gitu. Bu itu, urang tuh mayar ieu. Nah. Ya. Bu, itu apa? Adab kan? Nah, adab. Kebayang gak sama Anda? Bapak ibu datang ke sini, 80% teh adab. 20%-nya ilmu. Kalau anak-anak kita sekolah, itu 20%-nya ilmu. Sisanya itu adab. Dengerin guru ngomong, itu adab. Taat sama guru, adab, ya kan? Gitu. Kemudian mengikuti perintah guru, nanti kamu kerjakan ini ya, ini, itu adab. Jadi ternyata adab itu lebih banyak ketimbang ibadah yang kita lakukan. Kita hadir di sini, saya bilang adabnya itu sampai 80%, 20%-nya ilmu. Nah, berarti betapa pentingnya adab, ya. Ada satu nasihat, ini bukan hadis tapi perlu saya sampaikan. Nanti ku ibu bapak mah dicatat nanti kalau Quran hadis ya kan gitu. Qurannya nanti. Bil adab tafhamul ilma katanya. Dengan adab
ilmu akan mudah difahami. Bu, kalau ingin mudah memahami ilmu harus pakai adab. Yang tadi ibu mau pergi, ya Allah beri hamba ilmu. Itu kan adab. Datang ke sini kalau belum penuh gini, sholat tahiyatul masjid, berdoa, ya Allah beri hamba ilmu. Terus karena adab, Anda dengerin setiap kalimat yang disampaikan oleh pembicara narasumber. Terus ya temen ngajak ngobrol wae. Ya, kan iya aya nu sabeula. Dengan adab ilmu akan lebih mudah dipahami kan? Ya, jadi bil adab tafhamul ilma. Dengan adab itu kamu akan lebih memahami ilmu. Gitu. Bahkan katanya adab Quran itu kalau ingin cepat hafal, Qurannya jangan tukar-tukar. Paham Bu? Nah, jadi kalau misalnya Qurannya, ya itu adab tahfidz. Mun ibu tos ngapalkeun jenis Quran yang kayak begini, gini aja. Kan ibu mah ganti-ganti, yo, terus nguletik, nu badag, nu digital. Bukan tidak boleh, tapi sebenarnya itu membuat memori kita agak pindah-pindah menangkapnya. Jadi dulu saya dikasih tahu sama guru saya, kalau kamu mau ngapalin Quran, Quranna tong robah-robah. Maksud tuh Quranna tong robah-robah teh jangan gonta-ganti, jenisnya itu ya itu. Nah, ya, sehingga ada yang mengatakan adab tahfidz adalah Qurannya harus setia itu-itu saja. Kenapa? Memang benar. Jadi kabayang di memori kita. Coba kalau Qurannya ganti-ganti, kadang gede, kadang letik, pisan kadang. Wah, jadi susah untuk ditangkap di memori teh. Benar nggak sih? Nah, gitu. Jadi adab itu membuat ilmu lebih difahami. Ya. Wabil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu kualitas amalmu akan lebih baik. Nah, jadi gini. Dengan adab ilmu akan mudah difahami. Jadi dengan adab itu ilmu lebih mudah difahami. Dengan ilmu kualitas amal menjadi lebih baik. Gitu. Makanya Bu, Imam Bukhari itu ya. Kan ada Sahih Bukhari. Beliau hafal ratusan ribu hadis. Maka ketika beliau mau menuliskan hadis, setiap hadis yang beliau tulis, beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Tuliskan. Sholat 2 rakaat. Tuliskan. Jadilah karya yang monumental Sahih Bukhari. Jadi dengan adab ilmu lebih difahami, kemudian dengan ilmu kualitas amal menjadi lebih baik. Ibu, kalau ilmu kita lebih, itu kualitas amal kita menjadi lebih baik. Jadi kualitas amal itu akan makin sempurna ketika ilmu kita makin bertambah. Begitu. Nah, dengan amal yang berkualitas, kita mendapat kearifan. Dengan amal yang berkualitas, kita mendapat kearifan. Nah, jadi ternyata ini kalimat menunjukkan bahwa bil adab tafhaful ilma. Dengan adab kamu akan lebih mudah memahami ilmu. Ya, wabil ilmi yasihul lakal amal. Dengan ilmu kualitas amalmu makin membaik. Wabil amali tanalul hikmah. Dan dengan amal kamu mencapai hikmah atau kearifan. Nah, gitu. Ya. Ibu, di Quran ada doa Robbi habli hukman wa alhik. Itu surat ini Ustaz. Surat Asy-Syu'ara Ustaz. Surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa Bu Asy-Syu'ara? Surat ke-26. Coba.
Ayat 83 Ustadz. Nah, biar enak bacanya Ustadz sampai dengan ayat 85. Coba. 83 sampai 85. Baik, kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Ibu, Bapak, di sini ada kalimat penting. Dan ini menjadi doa sebenarnya. Kita bisa baca doa ini kapanpun. Mau lagi sujud, kalau sudah hafal, lagi sujud. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warathati jannatin naim. Lagi sujud, boleh. Atau ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, wirid, zikir, beres semuanya. Ini karena di luar sholat, ibu belum hafal, boleh lihat. Rabbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Nah, apa itu hikmah tadi? Hikmah itu terjadi karena adab. Tadi saya bilang, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, kita lebih memahami wabil ilmi yasihul lakal amal. Dengan ilmu, amalmu semakin berkualitas. Wabil amali, dan dengan amal yang berkualitas itulah kamu tanalul hikmah. Kamu akan mendapatkan kearifan atau Nabi Ibrahim mengatakan, Robbi habli hukman. Ya Allah beri hamba hikmah. Berarti hikmah itu buah dari ilmu dan adab. Paham Bu? Kan gini ya. Kia hulang-hulang. Adab itu membuat kita gampang memahami ilmu. Mun kita berpegang teguh pada adab, ilmu teh lebih gampang dijinakan oleh kita. Nah, dengan ilmu yang kita pelajari, itu kualitas amal kita meningkat. Nah, dengan kualitas amal yang meningkat, kita makin mendapatkan kearifan atau hikmah. Jadi hikmah itu adalah intisari dari ilmu dan adab. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan beri saya hikmah. Ya, gitu. Nah, kemudian ibu bapak ya, kata adab, ini penjelasan apa arti adab. Makna adab. Makna adab. Al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Kata adab digunakan untuk perkataan dan perbuatan yang terpuji. Apa kata adab? Digunakan untuk perkataan dan perbuatan yang terpuji. Ya. Kata adab apa Bu? Nah, kata adab itu digunakan untuk perkataan dan perbuatan yang terpuji. Disebut adab karena manusia berusaha mendisiplinkan diri. Disebut adab karena manusia berusaha mendisiplinkan diri dalam hal-hal yang terpuji. Dan menjauhi hal-hal yang tercela. Manusia mendisiplinkan diri pada hal-hal yang terpuji dan
menjauhkan diri dari hal yang jadi gini, adab itu adalah suatu istilah untuk menggambarkan bahwa perkataan dan perbuatan kita ini terpuji. Nah, terpuji. Nah, untuk sampai pada terpuji itu, kita harus mendisiplinkan diri pada hal-hal yang terpuji dan menjauhi. Jadi gini Bu, kalau orang berperilaku terpuji, itu butuh apa? Tadi saya katakan ya, nggak apa-apa Ustadz dan siang ya, kalau udah siang jadi nutrisi ke otak teh udah mulai menurun ya kan gitu. Tadi kan saya bilang ya, lalunan yang ulah urus. Tadi saya bilang adab itu digunakan untuk perkataan, perbuatan yang terpuji. Kunci tah. Tapi si perkataan dan perbuatan terpuji itu hasil dari manusia mendisiplinkan diri dalam hal terpuji dan menjauhi hal terlarang. Berarti kalau ada manusia beradab melakukan atau mengucapkan hal terpuji, berarti dia sudah mendisiplinkan diri, sudah melatihnya. Berarti kita semua bisa beradab. Kudu disiplinkan, kudu melatihkan diri. Itu sebabnya kita ngajarin anak agar beradab. Bilang apa ke mamah? Nah, makasih mama. Nah, itu sedang mendisiplinkan supaya dia beradab, ya. Mama, minum. Ya. Nah, mama, minum. Beradab tidak? Tidak. Terus ibu bilang gimana? Bawa sorangan. Jadi kumaha kan kita lagi cerita, ternyata adab itu butuh puduh pembia. Mama, minum. Ibu jawabnya apa? Bawa sorangan. Masalahnya bilang gitu teh suami. Mama, minum. Bawa sorangan. Nah, jadi ternyata kita bicara dulu nih bahwa siapa yang harus mendisiplinkan diri itu. Jadi kalau ingin beradab, saya misalnya kalau ngomong ke istri teh suka teriak-teriak. Masa nggak lihat itu di situ nih? Berarti saya tidak adab. Maka saya latih. Mah, punten di situ ada kunci mobil enggak? Di mana ayah? Di laci situ. Di mana ayah? Di situ. Nah. Tapi kan besoknya latihan deui, latihan. Kan kita bilang adab kudu Mah, kunci mobil di mana ayah? Di laci eta, caket TV. Mana? Sok geura ku mamah pinggal. Itu laci nomor 2 mah. Enggak ada. Atau bukan nomor hiji. Enggak ada ayah. Oh, ayah mah di saku ayah. Nah, untuk sampai pada titik terkendali gitu, butuh latihan teh. Jadi kalau ada bilang, dah saya mah jelemana kasar terus. Sayang, bukan jelemana orang kasar terus, kamu tidak mau berlatih. Paham? Jadi walaupun saya orangnya kasar gitu, ya memang tidak bisa sekaligus, ya berlatih. Jadi kalau ada suami yang lembut ke istrinya, ya boleh jadi itu hasil latihan. Karena apa? Istrinya lebih galak deh. Nah, itu masalah. Jadi lamun rada naik, takut. Intinya yang ingin saya sampaikan, ini kata kunci tadi mah contoh-contoh. Adab itu harus didisiplinkan. Adab itu harus dilatih. Adab itu harus dibiasakan, ya.
Gitu. Makanya sekolah adab yang paling pertama mah rumah. Sekolah adab yang paling pertama mah rumah. Sayang, minumnya sambil duduk. Ya. Si anak teh kalau menurut berdiri. Papa juga sambil lari kok. Ya si papa lagi maraton, lagi maraton. Enggak, kadang si papa lagi minum sambil jalan-jalan gitu. Iya, tapi itu kan si papa, kamu mah kudu sambil duduk. Jadi memang adab mah problemnya juga lihat contoh. Ya. Kan ada anak yang kalau makan di sekolah mah beradab. Anak-anak sayang makannya duduk. Pulang ke rumah, ningali ibu makan sukro bari. Anaknya lihat, mama, kata Pak Guru nggak boleh makan sambil berdiri. Kalau nasi ini sukro, ini sukro. Kira-kira adab terwujud nggak? Nah, jadi ternyata adab itu butuh disiplin. Disiplin ini gabungan antara omongan, perbuatan, yang didengar, dilihat kudu sama. Matak ilmu adab teh nggak gampang. Adab teh susah karena adab mah yang dilihat, yang didengar, yang dikerjakan kudu sama. Sok. Kebayang gak sama Anda? Nah, jadi kalau ada orang yang belajar agama, tapi ngomongnya tidak menjaga martabat dan kehormatan, ya karena dia tidak melatih agama itu untuk diamalkan. Kenapa orang teh rajin tahajud, saum Senin Kemis, khotam Quran sebulan 2 kali, tapi mun ketemu teh aya we gosip teh. Kalau pengen gosip nanya ke orang itu. Tarusnya ka teteh gosip teh RW 3 mah. Teteh terang sadayana kan gitu. Wah, jadi sumber gosip teh. Padahal dia teh rajin tahajud, saum Senin Kemis, baca Quran. Berarti si tahajud, saum Senin Kemis, baca Quran teh tidak mengasah dan mendisiplinkan dia pada perbuatan-perbuatan yang mulia. Itu sebabnya, maaf, ada orang yang ahli ibadah asup neraka. Kan dalilnya jelas sekali. Ya Rasulullah, ada orang yasumu bin nahar, yaqumu bil lail. Orang itu malamnya rajin tahajud, siangnya dia rajin saum, paginya dia rajin duha, tapi tu'dzi jironahu. Lisannya itu pahit ya Rasulullah. Sering ya pahit di situ. Tu'dzi itu bisa ngomongin, bisa memfitnah, bisa adu domba. Nabi seperti menutup berita tentang solehnya dia. Kata Nabi, hiya min ahlin nar. Etama kelakuan penghuni neraka. Nah berarti Bu, jangan sepelekan masalah adab. Jadi adab itu bagaimana kita melatih diri, ya. Apa yang kita pelajari itu dilatih sehingga menjadi bagian dari kebiasaan kita, menjadi karakter kita, ya. Nah, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya adab, ya. Pertama hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada suatu yang paling berat dalam timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Jadi tidak ada suatu yang paling berat dalam timbangan amal seorang mukmin melainkan akhlak yang baik. Jadi kalau amal kita ditimbang, nah timbangan yang terberat nate akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Kalau ibu duha dengan ibu silaturahmi nengok teman yang sakit,
itu di mizan itu, di timbangan lebih berat nengok orang sakit. Kenapa? Kenapa? Karena akhlak itu dirasakan nikmatnya oleh orang lain. Sekarang gini, tahajud dirasakan nikmatnya oleh siapa? Oleh sendiri. Duha, tapi kalau dermawan, memaafkan, mendoakan orang lain, menghargai orang lain, dirasakan oleh siapa? Aduh, ibu saya teh lagi sakit. Teteh, saya doakan insya Allah ya. Teteh kuat, insya Allah Allah ngasih rezeki, kange berobat. Insya Allah saya akan doakan. Kira-kira teman Anda senang nggak? Senang. Apalagi memang Anda mewujudkan itu. Jadi gini, akhlak itu nikmatnya dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau ubudiyah, boleh jadi yang merasakan cuma kita. Cuma kita. Kalau pagi-pagi saya tahajud, ternyata tetangga saya agak ribut-ribut. Kenapa? Oh, suaminya pingsan. Suaminya saya langsung, udah Bu, kita bawa ke rumah sakit saja. Saya nggak tahajud. Saya nggak tahajud. Mana pahalanya? Lebih besar tahajud apa nganter tetangga anu sakit? Kenapa? Dirasakan. Nah, itu adab. Jadi adab itu terasa baiknya oleh orang lain. Kalau tahajud mungkin nikmatnya oleh saya saja. Gitu. Nah, ada riwayat Imam Ghazali itu punya murid. Kata muridnya, Imam, saya punya mood teh namanya. Mood nulis apa sih? Mood. Jadi ide-ide saya teh bagus justru kalau jam 3, jam 2 gitu untuk nulis. Mana yang afdol? Saya nulis karya ilmiah atau saya tahajud? Nah, Anda mah memang apa yang sudah saya baca, ku Anda dibaca lebih dulu ternyata. Ya, ternyata Imam Ghazali mengatakan kalau kamu tahajud nikmatnya hanya untukmu. Tapi kalau kamu nulis, ribuan orang membaca tulisanmu. Paham Bu maksudnya? Nah gitu. Ibu Abdul mana? Pagi-pagi menyelesaikan 1 juz Al-Quran, one day one juz, atau ibu aktif di posyandu. Padahal ibu ngasih makan ke anak orang lain, nimbang anak orang lain, ngukur sirah budak lain. Kan kepalanya sok diukurnya, dilingkar kepala kan? Nya dilingkar kepala dicatat. Terus ibu gini, coba buka-buka dikecelakeun apa namanya? Vitamin. Ibu sayang, sampai ibu teh enggak pernah duha karena ibu aktivis posyandu. Ibu jangan gini, ya. Duh, ayah mama teh mending enggak sempet duha dari posyandu. Ibu sayang dengar, Anda pahalanya itu lebih gede di posyandu daripada Anda duha atau Anda menamatkan one day one juz. Kenapa? Nah, jadi saya ingin cerita dalil tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di akhirat melainkan akhlak yang baik. Jadi semua amal itu ada timbangannya. Ternyata timbangan nu barerat teh amal-amal yang dirasakan baiknya oleh orang lain. Saya ikut program one day one juz. Tapi suami teh cemerut weh. Nah, nya kan saya teh dari paginya pas ba'da subuh mah cawe terus sampai ke 6:30. Dasok di grup ditegur cenah. Jadi saya teh tidak bikin sarapan. Jadi salah kita cemerut aja gitu. Ya sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau sering malah cek saya teh da ibu nu salah. Nggak usah lah cek saya teh ikut one day one juz. Jadi kumaha? Keluar. Jadi gimana? Urus salaki kamu. Ngurus salaki teh akhlak mulia.
Ibu nyiapin minum, biarin gak diminum juga. Ibu nyiapin sarapan, biarin gak disarap juga. Ya gak dimakan. Gak dimakan. Ibu bikin sarapan, gak dimakan. Pertanyaannya, ibu dapat pahala? Lebih berat pahala nyiapin sarapan untuk suami daripada ibu duha. Karena ini athqalu, lebih berat timbangan amalnya. Nah itu yang dimaksud kata Nabi, masyai'un athqalu fi mizanil mu'min. Tidak ada timbangan yang paling berat dalam mizan timbangan seorang mukmin di hari akhirat min khuluqin hasanin, dari akhlak yang agung, dari akhlak yang mulia. Nah, wa innallaha, dan sungguh Allah la yubghidul fahishal badhi, sangat membenci orang yang bicara keji dan kotor. Allah tuh benci sama orang yang kalau ngomong tuh tajam. Kotor, maksudnya mengandung dosa. Kan ada orang yang ngomong nete apa ya, saucap-ucap nete nyelekit gitu. Eta si Ani naon motor anyar. Duit di mana orang mah nyabae atuh. Ek ngiridit. Kan itu motor baturnya. Itu teh suaminya neges kolot pisannya. Terus apa masalahnya? Ya. Oh, itu suaminya udah tua. Udah tua banget. Ibu. Kalaupun iya, terus apa masalahnya? Tapi sok aya teh nu nguruskeun gitu. Udah tua banget. Bener itu suaminya? Iya. Udah tua banget. Bu. Bukan yang saya ceritakan ini ngarang atau suka ada. Dengar ya. Di sini mah nggak ada di luar forum ini. Wa innallaha, ini hadisnya eksplisit. Sungguh Allah la yubghidul fahisha, membenci. Kabayang teh dibenci ku Allah. Omongan keji dan kotor. Ya. Temen Anda posting anakna wisuda. Detilu wae diposting. Nyabae atuh detilu ge. Dan mungkin bagi ibu nama bangga anak teh D3 gitu. Ya nggak masalah. Sugan TS tilu, D3 Ibu, walaupun teman saya memposting wisuda anaknya D1, apa susahnya saya kasih like. Syukur-syukur teteh berkah, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Tak eta teh akhlak mulia. Dan itu berat timbangan amalnya di sisi Allah. Dan sebaliknya, orang yang Allah benci yang bicaranya keji dan kotor. Bu, kotor tuh apa? Dari lisanna teh aya we pidosaeun teh. Mun kumpul teman-temanna pasti ani Rita Tita ka dieu gerak. Aya berita anyar nya maraneh teu apal. Kieu nya sabenerna mah. Urang teh embung ngomong tapi da ka maraneh nah. Aku teh nggak mau ngomong tapi kan ini mah karena kesobat we gitu ya. Kamu dengerin boleh nggak juga nggak apa-apa. Kieu nya tah. Eta teh tiap ketemu aya we bab itulah, bab inilah, bab inilah, bab ini. Mending kalau yang diomongin eta adalah kebaikan. Kan dia kumpul napa? Kamari aku ikut KMPI-nya. Ternyata ada yang namanya adab dan hikmah. Adab teh kieu, hikmah teh kieu, aya dalil kieu. Boleh. Itu mah yang keluar adalah mutiara. Nah, tapi kalau kieu, dia kamari orang ikut KMPI. Baju si Pak Aam itu persis hordeng imah orang. Baju si Pak Aam itu hordeng, hayu besi terpercaya iya tinggal difotokeun tah ya hordengnya. Tah ieu baju si Pak Am sarua kan?
Iya. Padahal biarin hordeng ge dipakai baju nggak apa-apa. Ini Ustadz, walaupun di rumah ibu-ibu jadi hordeng, jadi taplak meja, hari udah jadi baju mah baju judulnya. Ya, jangan suka merujuk pada apa yang ada di rumah Anda. Kata si ibu nu di depan etana, tiga taplak meja, kerudung. Sok kira ke imah orangnya persis kan dipotokan tuh, persis kan, persis. Iya bener, kerudung itu teh jadi taplak meja. Persoalan bukan persoalan. Kecuali ibu merasa dirugikan. Si ibu itunya jika nama ngambil taplak meja aku. Nah, eta mah suudon, bener tak? Jadi hati-hati, omongan yang dibenci Allah tuh yang kotor. Yang kotor, yang keji. Kotor keji itu omongan yang mengandung unsur adu domba, menghinakan. Termasuk omongan-omongan ujub. Omongan ujub teh gini, merasa bahwa hanya Anda yang paling soleh. Yang bahaya itu ujub dengan kesolehan. Kayak begini, gue tuh kan kemarin reuni ya. Gue tuh gak ngerti ya, teman-teman gue tuh kan umurnya udah 40-an lah kayak aku. Ada loh yang belum berhijab. Gue tuh gak ngerti, anaknya udah pada remaja. Mau cari apa? Alhamdulillahnya dengan pertolongan Allah gue tuh dari remaja. Udah pakai kerudung gue mah. Memang iya teh pertolongan Allah dan hidayah ti Allah. Tapi memang kalau belum bat hidayah mah ya paeh ge moal pakai kerudung. Sok, percaya ke aku. Bu, ini yang jadi masalah omongan apa? Ujub. Kalau gini ibu lihat teman ibu umurnya udah 40-an, belum berhijab juga. Ibu gak usah bahas, doakan ya Allah. Semoga teman saya di usia udah 40 diberi kekuatan untuk berhijab, untuk dekat sama Allah. Udah itu jadi doa. Ya makalah dibahas. Udah gitu bilang, saya Maya sejak SMP, aku mah udah berhijab. Emang itu pertolongan Allah. Emang walaupun ada pertolongan Allah tapi eta geuleuh eta. Ya kan? Nah, ya. Jadi Nabi mengatakan betapa pentingnya akhlak yang agung. Ingat loh Bu, tadi saya bilang bahwa adab itu apa? Perkataan, perbuatan yang mulia, yang agung. Ya, agung menurut agama, ya. Dan itu didapat melalui pendisiplinan diri, melalui pembiasaan, ya. Nah, sampai Nabi mengatakan timbangan yang paling berat amalnya di akhirat itu adalah ketika kita mendisiplinkan diri dalam kebaikan-kebaikan. Gitu. Ibu mendisiplinkan diri nggak usah aneh-aneh, yang simpel-simpel. Ibu buang sampah pada tempatnya, kan sudah disiapkan tong-tong sampah. Ibu bawa sampah itu ke rumah ibu, bekas permen simpen di rumah, nanti dibuang di rumah, kalau di jalan, di rumah, kan gitu, ya, gitu. Ibu makan buras, tadi saya lihat ada beberapa yang makan buras, ya, buang ke tempat sampah. Terus tempat sampah di kami sudah dipilah-pilah. Ibu, ini tes sebenarnya kan kita mengusung konsep masjid peradaban, harus beradab. Silahkan cek kamar mandi kita. Ya, kalau Anda merasa kamar mandinya ada yang kotor, kasih tahu. Atau Anda kosrek sendiri. Tapi alhamdulillah kamar mandi kita bersih. Bersih. Ada anggreknya. Bunga ya. Nyatena naon atau gantian tong anggrek wae daun, kayaknya kan da anggreknya meureunan kudu dipoe. Nah, jadi ya kadang anggrek, kadang daun. Emang yang gitu teh cuma di hotel,
Di masjid percikan iman saudara-saudara. Jadi toiletnya tempat wudhunya teh ada yang hijau-hijau. Kadang kita siapkan anggrek, kadang kita siapkan daun-daunan, nanti anggreknya di maintain, tukerai daunnya. Ibu, karena kita mengusung peradaban, ya. Semua pakai adab. Nah, karena itu tempat sampah, Ibu masukin pada peruntukannya. Kertas masukin ke tempat kertas, makanan. Kenapa? Nun 1 kilo dari sini kami punya pengolahan sampah. Ibu, kenapa tidak di sini? 1 kilo dari sini, Bu. Kalau dari sini keluar lurus sana ada 1 kilo kurang lebih kita ada tanah sekitar 1 hektar. Di situ ada pengolahan sampah. Jadi ada yang jadi kompos, ada magot, ya. Ada yang plastik, ada yang kardus, semua dipilah dan pada akhirnya supaya bersih. Terus di sana ada peternakan. Dari sampah itu ada yang jadi pupuk untuk supaya tanaman tersebut jadi makanan kambing, ya, sapi, semua diolah. Itu miniaturnya. Maksud saya gini, begitulah Islam. Dan saya pernah bilang berulang-ulang, ketika ibu wudu tidak ada air yang terbuang, semua ditelan lagi ke tanah. Artinya apa? Maaf. Jadi biogas yang di sana kan ada asrama, ya, putri, pup, you know pup, jadi gas. Itu bau, jadi biogas. Bisa digunakan untuk nasi goreng dan seterusnya. Tapi sama sekali tidak mempengaruhi rasa nasi, saya udah coba. Ya, tidak berbau. Ya sekarang, ya. Pesantren kami dah memang baru dibuka sedikit. Kabayang tuh Bu, lamun pesantren ini 3, 4, 5 tahun ke depan sudah 500 orang, 1000 orang. Itu pupnya akan jadi kekuatan dahsyat. Iya kekuatan dahsyat jadi biogas. Jadi menjadi menu masak teh tidinya. Ibu, engkete masak, atuh Bu, ya diolah atau maunya dibelum gitu. Kamu masuk aneh, ada teknologinya. Jadi pup teh. Nah, pup itu teh diolah karena ternyata dia mengandung gas. Matak ibu sok prot, nah itu teh gas, ya. Kabayang tuh lamun ayah santri 1000 tiap pagi pup gimana kita olah jadi biogas gitu loh. Mungkin sekarang belum terasa, ada masih sedikit. Nanti kalau banyak itu luar biasa. Kita bisa menghemat gas. Ini menjadi energi terbarukan. Saya ingin cerita sama ibu, ini apa? Ini peradaban. Semua, ya. Jadi tidak, kan Islam itu tidak menyukai kemubaziran. Pup saja jangan sampai mubazir. Jadi biogas. Ya kan? Gitu. Tapi ibu jangan gini, mau pup di mana? Di rumah teh. Udah aja di percikan iman, main jadi biogas. Tekudu lah di imah we. Nah, gitu. Nah. Oke. Nah sekarang fondasi adab. Fondasi itu apa? Ya fondasi dasar. Fondasi adab. 1, ilmu. Jadi fondasi adab yang pertama adalah ilmu. Ustadz bisa dilihat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, Al-Mujadalah ayat 11. Sudah ada Bu? Ya. Baik, kita baca ta'awuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, apa saja fondasi adab? Pertama ilmu. Ya. Adab itu tidak akan ada kecuali harus ada ilmunya. Di sini dikatakan, wahai orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis. Ini ceritanya tentang majelis ilmu. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Jadi gini, kalau di tempat majelis tuh, kalau kata panitia, ibu geser ya, geser. Terus ibu kalau masih ada longgar untuk teman, suruh masuk. Hari ibu mah kalah kak, duduk teh jadi begini, nyimpen tas gitu. Karena gengnya belum datang kan. Nah gitu. Jadi bila disuruh lapang, lapang. Bila dikatakan berdiri, berdirilah. Jadi artinya adab, kalau kita mencari ilmu, adabnya itu taat sama guru. Itu adab. Catat ya, catat. Hafalkan ya, hafalkan. Coba yang belakang pindah ke depan ya, ke depan. Jadi adabnya itu, adab berilmu itu taat sama guru. Gitu. Ya. Nah, sekarang mah ada juga karena tidak pakai adab, aya nu malah membakar motor guru. Kan aya kan? Guru nate negur padahal nggak nyebut nama di upacara, ya kan? Ya. Yang rambutnya panjang dipotong rambutnya supaya tidak jiga preman ujung berung. Nu panjang rambutnya ya. Aing seetama. Etama pasti padahal bu guru teh tidak nyebut nama, cuma yang panjang rambutnya potong ya gitu. Atau guruna balik dibakar mobilnya. Ya kalau gitu bagaimana dapat ilmu? Wong dia tidak adab ke guru. Jadi orang beriman bila dikatakan berilah lapang di majelis, lapanglah. Bila disuruh berdiri, berdirilah. Nah, penjelasannya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu perkerjakan. Jadi di situ disebut orang beriman dan berilmu. Jadi gini Bu, kalau berilmu saja belum tentu dia punya adab. Jadi iman dan ilmu teh kudu nyatu. Allah mengangkat derajat, lihat. Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman. Baru disebut dan orang yang berilmu beberapa derajat. Tapi kita sepakati bahwa fondasi adab itu ilmu. Kayak begini deh Bu, gini nih. Yang dimaksud ilmu di sini bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu untuk kebaikan. Kenapa kita ada pengolahan sampah? Kira-kira yang ahli itu Ustadz Aan apa Ustadz Aam? Nu ahli ngolah sampah. Dua nana teu punya keahlian. Ya. Ustadz Aan disuruh ngolah sampah. Teu bisa.
Diduruk kabeh. Ya, karena Ustadz Aan spesialisnya karena Al-Quran. Nah, maka kami mencari konsultan ahli. Oh gini, cara ininya gini, magotnya gini, supaya gini. Tapi kalau cuma itu saja nggak cukup, kita harus punya ini. Makanya kita siapkan 1 hektar. Kenapa tidak di sini? Bisa jadi ngeganggu pemandangan dan ada baunya misalnya. Itu ahli yang ngomong. Ahli apa? Lingkungan. Itu biogas no tadi yang pup jadi biogas, ya kan? Nggak ada ilmunya pada diri saya. Nggak ada. Itu orang ada yang ahlinya di situ. Ini masjid sangat ramah lingkungan karena tidak ada setetes air pun yang dibuang. Itu tidak ada. Ditelan lagi oleh bumi. Itu ada ahlinya, ada konsultannya. Oh ini. Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Berilmu pada bidangnya masing-masing. Ya, Pak Ilham itu ya. Bisa baca oleh beliau. Nih paham ini strukturnya. Karena beliau ahli struktur. Sipil ya Pak ya. Pak Ilham mah kelihatan. Oh ya. Saya cuma gini. Gede banget besinya. Gede banget besinya. Ah gitu. Tapi oleh ahli struktur, oh iya, yang bawah itu karena model tanahnya lentur begini, kemudian ini itu pasti kedalaman fondasinya segini. Ini fondasinya ada yang belasan meter Pak, model ke bawah kan sampai kena yang kerasnya itu. Ada yang 12 meter. Bayangkan tuh, fondasinya lebih tinggi dari luhurnya. Iya, luhurnya berapa tah? 4 berapa? 8 meter. Kabayang tuh fondasinya 2 kali lipat ini. Sampai benar-benar ke mentok tanah kerasnya. Ada yang 9, beda-beda titik-titik. Kenapa? Ini kan kudu benar nancepnya. Kabayang atuh ininya 6 meter kahanapna. Kalau gini, ya Allah mubadir. Lin mubadir. Memang kudu gitu. Ya kan? Oh gitu. Ya, jadi artinya kalau ingin beradab tuh ilmu tuh harus hadir di situ. Harus hadir di situ. Saya berulang-ulang mengatakan, kenapa bawahnya jati? Itu jati, maksudnya ini kayu. Tidak granit atau marmer gitu. Penyakit masjid yang marmer itu mendengung. Saudara, kan capek. Di sinilah lah. Kita berkumpul, pul. Nah itu. Ya kan? Memang boleh jadi bagus pakai marmer. Tapi kurang tepat. Apalagi ini sifatnya lebih dekat ke alam. Kalau dekat ke alam, konsepnya harus sangat alamiah. Maka unsur kayunya banyak. Lebih mahal saudara-saudara. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu, adab itu enggak mungkin kecuali ada ilmu. Ya. Nah, makanya yang fondasi pertama untuk adab adalah Yang kedua, hikmah. Unsur pertama yang kedua itu akan dibahas minggu depan. Ngagokan tulis. Nomor 2 hikmah. Hikmah adalah akan dibahas minggu depan. Gitu catatan nama. Ya kan? Ya ibu bapak itu saja yang bisa kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.